Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dari profesi tenaga gizi. Nah, sekarang saya akan melakukan inisial assessment laki-laki 35 tahun datang ke puskesmas dalam keadaan tidak sadarkan diri yang tertolong oleh warga. Pertama, kita harus tahu mekanisme of injury-nya terlebih dahulu, yaitu laki-laki umur 35 tahun terjatuh dari pohon kelapa saat akan memetik kelapa. Jatuh dari ketinggian 5 meter pada saat ditemukan korban dalam keadaan terlentak. Ada darah di sekitar korban, kaki kanan berdarah dan berubah bentuk seperti huruf L. Di dahi ada memar dan dari mulut ada keluar darah. Pertama, untuk airway pada pasien ini karena terjadi penurunan kesadaran, kita curigai adanya trauma leher. Oleh karena itu, kita lakukan fiksasi kepala secara manual. Setelah kita lakukan fiksasi kepala, jika terdapat neck collar, kita bisa pasangkan neck collar dan melakukan head stabilizer. Kemudian untuk airway kita dengarkan apakah ada suara nafas tambahan seperti snoring atau gargling. Kita periksa dengan head tilt chin lift. Jika pasien tidak dicurigai cedera leher, tapi jika dicurigai ada cedera leher, kita bisa melakukan jaw thrust. Setelah melakukan jaw thrust, jika terdapat suction, kita dapat melakukan suction untuk membersihkan jalan nafas. Setelah airway, kita lanjut ke breathing. Pertama, kita lihat inspeksi apakah pergerakan dada kanan dan kiri simetris, kemudian apakah ada jejas. Kedua, kita bisa perkusi, apakah ada sonor atau hipersonor. Ketiga, kita bisa palpasi untuk menilai apakah ada krepitasi atau tidak. Nah, selanjutnya kita bisa auskultasi menggunakan stetoskop untuk mendengar apakah ada suara nafas tambahan atau tidak. Nah, setelah breathing selesai, kita masuk ke circulation. Pertama, kita periksa nadinya. Apakah normal, yaitu 60-100 kali per menit. Kemudian, apakah akralingnya tetap hangat. Kemudian, kita nilai juga apakah CRT kurang dari 2 detik atau tidak. Kemudian, setelah circulation selesai, kita masuk ke disability. Pada disability, cek GCS-nya. Kemudian, kita lihat juga apakah ada tanda literasi dengan menilai pupil isokor atau tidak. Setelah disability selesai, selanjutnya exposure. Kita buka seluruh baju korban, kemudian lihat apakah ada cedera tambahan di tubuh korban. Jika tidak ada, kita bisa tutup pasien dengan setelah semua ABCDE selesai, kita bisa lanjut ke survei sekunder. Pada survei sekunder, kita reevaluasi ABC. Apakah sudah aman semua? Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan background untuk melihat apakah ada cedera tambahan di tempat lain. Terima kasih.